Nita, Oh, dia lagi di bar kayaknya. Perjamuan kudus terakhir pakai anggur kayaknya ini. Nita. Assalamualaikum Pak Bang Ustadz Juma. Oh ya, Bang bentar Zuma aja Bang. Bang. Waalaikumsalam Begini, warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. saya tuh baru masuk tuh ya ke. Siap. Kenapa sih di TikTok ini nggak ada komal apologet Hindu, apologet ini adanya apologet Kristen dan Islam aja? Kenapa maksudnya? Karena Hindu dan juga Buddha itu apologet itu kan pembelaan ya, pembelaan iman. Keimanan ya. Iya. Karena mereka tidak ada yang nyerang kitab mereka, Bang. Berbeda dengan Islam. Islam ya. Ya, konsep apapun di Islam itu diserang secara halus dan kasar oleh agama Kristen ini. Kristiani ya betul. Iya. Maka kita perlu melakukan pembelaan, makanya hadir apologet Islam, pembela, kemudian kaidah-kaidah Islam dari serangan-serangan agama untuk meluruskan Kristen. dan membenarkan gitu ya. Iya, meluruskan dan membenarkan. Boleh. Betul. Oke, Nita Parusip. Oke, tukang kubai, selamat sore. Agama apa tukang kubai? Tukang kubai. Oke. Nita Parusip, silakan. Iya, Nita. Saudari Nita, mungkin saudara merasa tersakiti dengan penyampaian saya. Tapi percayalah, kalau Anda menggunakan akal Anda menelaah semua penjelasan saya, Anda akan sampai kepada pengajaran Yesus yang sebenar-benarnya. Karena sejatinya Kristen itu bukan ajaran Yesus. Syarat untuk menjadi Kristen adalah baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang dikristenkan. Yesus tidak pernah membaptis. Jadi Yesus tidak pernah kemudian mengkristenkan. Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan syahadatain. Syarat untuk menjadi Islam harus melalui pintu syahadat. Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW sejazirah Arab disyahadatkan. Dengan kata lain, Rasulullah Muhammad SAW sejazirah Arab diislamkan. Yesus kalah 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah kalau kita melihat dari penjabaran agama. Yesus tidak pernah mengkristenkan Islam. Rasulullah Muhammad SAW mengislamkan separuh bumi. Dia jawab omongan abang di Taiping, Bang. Abang dikatakannya akal sehat pakai. Terus abang katanya Tuhan negeri Mekah. Di bawah. Dijawabnya Taiping, di bawah dia, Bang. Gak bersuara. Jadi di dalam surat Al-Quran yang mengatakan aku hanya diperintahkan kemudian menyembah Tuhan negeri ini, bukan negeri Mekah, tapi Tuhan negeri ini. Nah sekarang kalau saya mengatakan Makassar ini, aku Bang Zuma menyembah Tuhan negeri ini, menyembah Tuhan kota ini. Kira-kira Tuhan di kota Makassar siapa? Tuhan di kota ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa Tuhan negeri ini berarti Tuhan itu lokal, lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa aku adalah Allah Israel? Apakah berarti dia hanya Tuhan bagi Yakub? Karena di situ dikatakan akulah Tuhan Mesir, berarti dia hanya Tuhan kota Mesir. Akulah Tuhan Bani Israel, berarti dia hanya Tuhan Bani Israel saja, bukan Bani yang lain, gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dirinya, Innani anallah la ilaha illa ana. Bahkan di Al-Quran mengatakan, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ardh.
yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dialah yang menghidupkan Isa, dialah yang mematikan Isa, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini Al-Quran yang menarasikan. Huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jelas sekali bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, maksudnya pada saat itu orang-orang jahiliyah Quraisy, mereka memiliki dewa-dewa, mereka memiliki berhala-berhala, di mana mereka berhalanya itu memiliki kuasa per wilayah. Jadi misalnya Dewa Yesus hanya berkuasa antara kota Madinah sampai dengan pinggiran kota Mekah. Di dalam kota Mekah namanya Dewa Bom-Bom. Di pinggiran selatan kota Mekah namanya Dewa Herdi. Sebelahnya lagi, sebelah utara, Tuhan orang-orang yang ada di situ namanya Dewa Kiamat. Sebelahnya lagi ada Dewa CP dan seterusnya. Nah, mereka membagi wilayah sesuai dengan wilayah ketuhanan dewa-dewa mereka. Maka Rasulullah Muhammad SAW datang, aku diminta untuk menyembah Tuhan negeri ini. Artinya seluruh Mekah hanya ada satu Tuhan, bukan dewa-dewa mereka yang Tuhan. Itu maksud dari asbabul nuzul ayat itu, supaya dipahami. Ini Al-Quran, bukan Bible. Kalau Bible itu hanya torehan wartawan. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, dia harus dimaknai secara bahasa. Itu yang perlu dipahami. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Apakah kemudian Allah yang diperkenalkan Yesus dalam Markus 12:49 itu, 29 itu, 29 ini, itu Tuhannya hanya untuk Bani Israel saja. Saya mau tanya, ketika dikatakan Tuhan lahir di negeri Daud, saya mau tanya, apakah Tuhan Anda hanya di negeri Daud? Tolong jawab saya, Mbak. Nita, jawab. Jawab. Tuhan segala Jawablah, bangsa. Nita. Di mana tertulis Yesus Tuhan segala bangsa? Tertulis di mana? Saya bacakan dalil ya, Mbak Nita, dengarkan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu di mana, Mbak? Kota Daudnya di mana? Kota Daudnya di mana, Mbak? Nita jawab. Yesus itu Tuhan di kota Daud. Apakah Indonesia termasuk kota Daud? Sayangnya bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan di Indonesia. Iya, saya tanya. Telah lahir Yesus di kota Daud. Saya tanya, kota Daudnya itu di mana? Ini pertanyaan serius loh. Ayo, Tuhan Mbak Anda Nita itu jawab. cuma Tuhan di kota Daud. Itu pun kalau diakui. Jawab dong. Kalau Tuhan saya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuh, Tuhan semesta alam kalau Tuhan saya. Ayatnya dalilnya jelas. Kalau Tuhan Anda, hari ini telah lahir bagimu juru selamatnya itu Yesus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu di mana? Kota Daud itu di mana? Tuhan Anda hanya di kota Daud. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kita harus tahu dulu. Daud itu mana? Kotanya Daud itu di mana? Saya ulang ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamatnya itu Kristus di kota Daud. Itu di mana tuh? Tuhanmu itu Tuhan di kota Daud. Kau ke sana menyembah, jangan di sini. Karena di sini bukan tempat Tuhan Anda. Kalau Tuhan saya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Itu Tuhan saya, Tuhan seluruh semesta alam. Ayatnya jelas. Nah, Tuhanmu, hari ini lahir bagimu juru selamat yang kau tak tahu. Nah, itu di mana? Kota Daud itu di mana? Tuhanmu di kota Daud itu di mana? Pingin tahu Tuhan kau di kota Daud itu di mana dia? Kalau Tuhanku kan jelas tuh ayatnya. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsh. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini dicipta oleh Allah. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Segala langit dan isi bumi bertasbih kepadanya. Nah, sedangkan Tuhanmu, Lukas 2 nomor 11. Ini lahir bagimu juru selamat, titik ketus Tuhan di kota Daud. Coba tolong tunjukkan kota Daud, Tuhanmu itu di situ ngapain? Mbak Nita? Menangis dia. Ayo diskusi yang cerdas. Kalau mau bahas Islam pakai akal syaratnya. Silakan bertanya pertanyaan paling sulit untuk saya sebagai muslim. Insya Allah saya akan membimbing Mbak Nita untuk waras. Jangan gila permanen kayak sekarang. Yudas kok disembah Mbak. Yuk Nita. Ayo Mbak Nita. Kamu itu wanita, punya hati yang lembut, dicipta oleh Allah dengan kesempurnaan. Sayangnya akal nggak dipakai. Yuk. Cup. Pakai akal. Nangin dong. Ayo Mbak Nita belajar sama Bang Suma. Yuk jangan gengsi, yuk belajarnya. Ayo Mbak Nita belajar sama Bang Suma yuk. Mau tanya Bible boleh, tanya Al-Quran boleh, yuk silakan. Nangin dong. Astagfirullah. Ayo Mbak Nita. Kebalik. Dia ngulang nangin dong. Bukan balik. Malah dia Astagfirullahaladzim. Nita udah coba ke Epi Pardede. Selamat sore, agama apa? Epi Pardede. Epi Pardede. Agak ya mak. Uta Barat, selamat sore, agak Bapak Uta Barat. Mister Uta Barat, selamat sore, buka mute-nya. Naik pada mute. Mister Uta Barat. Naik di mute mau ngapain?
Allahu Akbar. Mencerdaskan. Silakan tanggapin. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu agama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengikuti Bang Zuma dari awalnya dari YouTube. Alhamdulillah bisa mengikuti sampai di ranah TikTok. Salam Masya kenal Allah. Bang Zuma, Salam Bunda Hesti, kenal, Bunda Rahma, salam kenal. Sayang tidak beruntung kemarin waktu Bang Zuma ke Bandung, saya lagi di Jakarta. Kebalik. Allahu Akbar. Bang Zuma pulang lagi ke Jakarta, saya balik Saya- lagi ke Bandung. Ais mantap sekali, luar biasa. Ini si mencerdaskan itu Okten bukannya? Muslim beliau. Ini Beda saya yang mencerdas. edisi Tauhid Bunda. Alhamdulillah. Ya kenapa Masya pakai nama akun Okten? Enggak, ini akun Fotonya kedua, Bunda. lagi. Makanya gue kira si Pentret. Iya. Untuk Dia jadi salah untuk paham pengalihan orang. saja. Enggak apa-apa. Pengalihan Untuk pengalihan aja. bagimu. Orang jadi sujon. Enggak lah. Bang Zuma, ada satu Iya. pertanyaan yang mungkin ini kejadian ini baru Banyak kali. tahun ini saya alami. Kalau misalkan boleh dikasih saya waktu. Ada kawan saya mungkin udah lama tidak bertemu dengan saya puluhan tahun ya Bang Zuma, lebih dari 10 tahun. Siap. Tiba-tiba dia ada kontak masuk ke saya. Kawan saya ini Dabling Huta kawan dekat Barat. sekali. Kawan saya ini dekat sekali dengan saya dan saya percaya dan saya tahu rumahnya, tapi tidak dalam satu kota dengan saya. Suatu waktu dia meminta meminjam uang kepada saya, dia bilang untuk bisnis. Bang jangan panjang-panjang bang, soalnya Ya, ini ada oke. Okten kan. Oke. Nah, itu ada mencret yang gabrolnya ada. Bentar ya. Saya kasihlah pinjam dalam nominal mungkinlah 1 sampai 5 juta. Tapi dalam kurun waktu 1 hari Bang Zuma, dia mengembalikan uang yang saya pinjam itu, misalkan saya minjamin dia 5 juta, dia kembalikan lagi itu dilebihin 2 juta. Tapi setiap kali saya tanya uangnya dipakai apa, dia bilang pakai bisnis Bang Zuma. Bisnis dan tidak bilang dan jujur kepada saya bisnisnya apa. 5 juta dilebihin 2 juta, 5 juta dilebihin 2 juta. Itu dalam waktu 1 hari. Nah, selang hampir 6 bulan saya tidak ada kontak, ada informasi bahwa kawan saya ini meninggal dunia Bang Zuma. Kawan dekat saya ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya tidak bisa sempat datang ke Surabaya. Akhirnya saya bertemu dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, menceritakan bahwa dia sakit dan lain-lain. Adalah satu kawan saya juga yang ketemu waktu di rumah duka. Bertanya, bisnis apa saudaraku satu ini? Kemarin dia sempat ada join bisnis dengan saya, tapi tidak berani jujur, karena orangnya emang amanah. Tapi ada satu kalimat yang saya masih mengiang-ngiang, dia bilang kayak gini Bang Zuma. Ini saya bisa kayak gini antara dua, antara musibah atau anugerah. Nah, dari situ saya masih tanda tanya. Akhirnya saya menemukan informasi bahwa dia pinjam uang ke saya itu untuk dipakai judi, Bang Zuma. Tapi saya baru mengetahui itu setelah dia sudah meninggal. Itu pun tahu dari teman-teman dan juga keluarganya. Itu bagaimana Bang Zuma? Saya yang mendapatkan kemarin kelebihan uang yang dari dia pinjamkan itu, hukumnya untuk saya gimana? Itu nggak ada hubungannya, Bang, karena Hubungannya? iya, antum nggak tahu Apakah dana tetap riba atau apa gitu? enggak, karena itu kemudian Anda tidak mengetahui semata-mata karena membantu kan, menolong. Betul, Iya, tidak tahu, nggak tahu. tidak tahu sama sekali Iya. digunakan untuk apa. Iya. Tapi solusinya kalau sekarang saudara saya itu berduit dengan jumlah yang sama, silahkan Anda niatkan untuk mengembalikan dana itu, entah itu ke fakir miskin atau ke pemanfaatan yang lain, dengan niatan itu untuk mensucikan kalbu kita, Betul. untuk tidak ragu-ragu itu. Betul Ya ya. nanti aku DM rekeningku ya bang ya. Tenanglah. Siap, Atau siap. kembalikan Bunda ke Esti, keluarga. DM aja rekeningnya ya, ulang tahun kan ya, DM aja. Eh, Serius.
Nah, itu Oke, rezeki oke. namanya, Lanjut. itu rezeki Siap. namanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Juma. Makasih Sehat selalu sahabatku untuk mencerdaskan. semuanya. Sama-sama, sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya udah Ini saling kayaknya yang DM-nya. asli nih. Oh nih mencerdaskan. Woi. Selamat Ini kok asli apa palsu lagi? Selamat sore, selamat sore. Wah ini asli Iya. bang, ini asli. Sore. Budrek, siapkan Kata budrek. Bang Juma kok udah tobat. Mencerdaskan. Kata Bang Juma kok udah tobat loh. Tadi Bang Juma bilang. Pertobatan itu ya semua insan manusia itu butuh pertobatan ya. Jadi tidak mengharapkan orang lain bertobat ketimbang diri sendiri Siap. bertobat. Oh, jadi saudara masih butuh bertobat? Kita butuh pertobatan. Loh, untuk Pertobatan apa? yang datang dari mana? Tentu pertobatan itu Untuk ketika apa kita- ente bertobat? Untuk apa? Ajarin saya apa Ya, tujuan untuk- Anda? Untuk apa? Ya untuk ya sesuai dengan kehendak Tuhan kita hidup. Buat apa adanya kitab suci? Tuhan sudah berfirman di sana. Apa? Maksudnya Ya, di mana? Untuk apa Anda bertobat? Anda kan Kristen. Iya kan? Pertobatan di dalam Kristen itu ya yang pertama Iya. ya mengimani apa yang telah tertulis di dalam kitab suci dari kejadian Itu bukan sampai bertobat Wahyu. namanya itu. Itu bukan bertobat. Coba saya kasih data ya untuk Kristen ini ya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antara Kristen berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi buat apa kalian bertobat? Kalian mau makan bayi manusia, kalian mau makan korupsi, kalian mau bunuh bapak ibu, kalian tidak apa-apa. Ini adalah konsep keselamatan dari pengajaran agamamu. Anak-anakku yang hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Theos, yaitu Yesus Kristus yang adil. Enggak perlu kalian itu bertobat. Percuma anaknya orang kalian inginkan mati di atas tiang salib kalau masih bertobat. Itu Barusan apa? saya mengatakan kepada Anda. Barusan saja saya mengatakan kepada Anda hanya copy paste apa yang saya bicarakan. Iya, Kan sudah makanya saya katakan di sini. saya kan bertanya. ya, apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, Anda terkonfirmasi lagi, Anda mengcopy paste apa yang saya ucapkan. Yang mana yang Anda anggap kitab suci? Yang dianggap Tadi kitab saya suci sudah itu. terangkan. Yang Bahwasanya dianggap kitab pertobatan suci itu ketika kitab kita- yang tidak ada noda. Kalau sebuah kitab sudah ada noda, itu bukan kitab suci namanya. Pertobatan itu ketika kita mengimani apa yang tertulis. Tadi saya sudah Oh, mengatakan kamu copy salah. paste lagi. Memang Anda keliru. Pertobatan itu tidak begitu. Pertobatan itu maksudnya orang yang sudah melakukan kesalahan dosa, menyesali perbuatan tersebut dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan membenci perbuatan tersebut. Itu namanya bertobat. Contoh, hari ini kamu menyembah Yudas, besok nggak menyembah Yudas lagi, itu baru bertobat. Gitu, Pertobatan Bang. itu bukan dipandang dari satu aspek, saudaraku. Dari mana Anda bisa mengetahui aspek itu? yang satu yang Dari Anda mana katakan itu. Anda bisa mengetahui? Ya, dari segala aspek kita harus bisa bertobat. Karena kenapa? Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, makanya- Yang tertulis di Alkitab itu lengkap, bukan cuma satu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, beriman kepada apa yang telah kutulis. Kan sudah jelas tadi, Anda mengcopy paste lagi apa yang saya ucapkan. Dan Oke, merasa kalau diri Anda gitu, benar. Kalau Ya. begitu tolong tunjukkan apa kata taubat di dalam bahasa Yunani. Saya bukan orang Yunani, saya mengimani kitab suci saya yang terjemahan dari Ya, makanya bahasa jangan Yunani menggunakan dan bahasa istilah Islam. Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Makanya jangan menggunakan istilah Islam. Di dalam agamamu itu tidak ada Tidak kata menjadi taubat. masalah. Tidak ada masalah. Itu Karena tadi kamu itulah katakan yang kitab ada suci kan? realitanya. Anda mengatakan kitab suci, tapi kitabmu kamu nodai sendiri dengan mengambil kata taubat yang berasal dari Memangnya ketika Al-Quran. Allah SWT mengatakan Injil, beriman kepada Injil, kepada Taurat, mempercayai Injil Taurat. Injil Taurat
Di dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kenapa Anda pakai bahasa Arab? Loh, di mana? Tolong tunjukkan kepada saya kata Injil Anda dalam bahasa mengatakan. Yunani. Tolong Anda tunjukkan. mengatakan di dalam kitab suci Anda. Saudara, Anda bisa diskusi dengan baik. Tolong tunjukkan kata Injil dalam bahasa Yunani. Bingung kan? Kenapa Karena harus ke bahasa Yunani? Saya Loh, pakai bahasa Indonesia. tadi Anda mengatakan Injil itu dari bahasa Anda, kemudian kami ambil dalam bahasa Arab. Buktikan dulu kata Injil dalam bahasa Yunani itu mana? Di kitab Anda ada tertulis bahwasannya Anda harus wajib mengimani apa yang menjadi ya kitab-kitab para nabi. Ya, kitab Artinya para di sini nabi, ada bukan Taurat kitab dan wartawan. Injil. Bedakan kitab Taurat para dan nabi. Injil, Anda harus mengimani. Ya, kitab para nabi Anda itu. harus mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Iya. Termasuk Anda tidak buku percaya karangan kitab-kitab wartawan gitu. sebelumnya, seperti yang terkonfirmasi di dalam kitab suci Anda. Anda tidak percaya kitab-kitab sebelumnya. Saya percaya kitab Anda itu adalah kitab wartawan, buku wartawan. Saya percaya. Yang saya diperintahkan beriman kepada kitabnya nabi-nabi. Sejak kapan Paulus jadi nabi? Kamu akui sudah Paulus itu nabi? Sejak Lukas kapan nabi. Nabi Muhammad membaca Markus itu Taurat nabi. dan Injil? Sejak kapan? Hah? Sejak kapan Markus itu nabi. Muhammad baca Taurat dan Injil? Ya enggak pernah. Emang enggak pernah. Muhammad baca Taurat dan Injil sejak kapan? Emang enggak pernah. Kamu juga enggak pernah baca Kalau Taurat dan Muhammad Injil. tidak pernah membaca Taurat dan Injil, ngapain kamu percaya? Sekarang Nabi kamu Anda pernah saja baca tidak Taurat pernah enggak? membaca. Kau pernah baca Taurat enggak? Nabi Anda saja tidak pernah Saya membaca tanya, Taurat dan Injil. saudara pernah baca kitab Taurat tidak? Ya. Jangan modal congor di sini. Iman Kristen tidak seperti apa yang kamu pertanyaan imani. saya Ya? pura-pura dia nggak mau dengar kan? Kamu pernah baca kitab Taurat tidak? Kitab Taurat, Kejadian, sampai Wahyu itu ada di dalam kitab suci kami. Aduh. Apa Anda buta? Tidak bisa Allahu melihat, Akbar, tidak bisa Masya membaca. Allah. Yang Asal Anda imani saja maksud Anda itu, yang Anda maksud Kejadian, Keluaran, itu kitab daripada Kekaisaran Alexandria. Dalam bentuk Septuaginta. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa, itulah Taurat. Mana kitabnya Nabi Musa itu? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Anda tinggal membaca. Taurat Musa ada di dalam kitab suci kami. Mau baca tentang Kejadian Anda ada. Ya. Mau apapun Anda Nih. ada. Saya kasih Anda data ulangan 34. Ketimbang Nabi Anda tak hanya kasih. mengklaim bahwasanya beriman kepada Tak Taurat kasih, dan tak Injil. kasih, tak Dia kasih. pernah membaca tidak? Ini di mute dulu yang orang membodohkan ini, di mute dulu. Silakan saya mute Ulangan sendiri. Silakan. 34, dengarkan. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di ketantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Lalu kemudian dikatakan, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu, dan di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah Musa di situ, di suatu lembah tanah Moab, di tentangan Pebot. Ini Taurat maksud Anda, saudara? Ini Taurat? Hah? Ini hasil surat kabar seperti ini dari Perjanjian wartawan Lama ini. itu terdiri dari Kejadian. Aduh, Ya. parah. Musa Para berumur nabi. 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lama. Ini yang Anda maksud Taurat ini. Ini Silakan tulisan Anda wartawan. baca semuanya. 10 hukum Tuhan. yang Ini dibawa tulisan oleh Musa wartawan berupa ini. dua loh batu. Ini Dua loh tulisan batu Musa wartawan. Jadi yang muncul di kitab kamu itu tulisan wartawan yang tidak jelas dari mana asal usulnya, lalu kalian anggap sebagai firman Tuhan. Ini tidak mungkin Terlalu Musa banyak berkata menghibur begini, diri nggak Anda mungkin, nggak mungkin. Tidak bisa berdiskusi dengan baik. Loh, saya kan nanya sama, Aduh. saya nanya sama saudara, Ulangan 34 ini firman Tuhan yang diterima Nabi Musa atau bukan? Jawab. Dari A sampai Z, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah firman Tuhan. Informasinya dari Lalu mana? Anda mau apa? Ini kitab suci, Informasi firman itu Tuhan. Anda dapatkan dari mana? Dari Tuhan.
Ditulis Tuhan yang oleh mana? manusia. Tuhan yang mana? Ya Tuhan atas alam semesta. Apa firmannya kepadamu? Saya Apa membacakan firmannya? dalil kepada Anda. Beginilah firman. Yesaya, Kok larinya ke 44 Yesaya? Beginilah firman Tuhan. Katanya Tuhan berfirman kepadamu. Apa firman Tuhan kepadamu? Wahai mencerdeskin, ketahuilah kepadamu wahai nabiku mencerdeskin. Kitab Taurat yang ada di dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah 100% firmanku, gitu maksudnya. Jadi kau nabi juga nih, terima juga firman kau. Padahal kitabmu itu adalah kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong dari kitabnya orang Yahudi. Ini Ulangan 34. Kalau kau katakan ini murni firman Tuhan, kenapa dikatakan berfirmanlah Tuhan kepadanya? Harusnya kalau ini Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, berfirmanlah Tuhan kepadaku, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian juga kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Lalu dikatakanlah, lalu matilah aku. Kalau ini Nabi Musa, maka lalu matilah aku, hamba Tuhan. Di sanalah aku di tanah Moab dikuburkan, dan kuburanku di situ di suatu lembah. Tidak ada seorang pun yang tahu kuburku di mana hari ini. Aku Musa berumur 120 tahun ketika aku mati. Ini kalau kitabnya Nabi Musa. Tapi apa mungkin Musa menuliskan kayak begini? Gepeng. Ini wartawan yang menulis kayak begini. Mau wartawan, mau mulai. bukan Musa, Mau. ya tentu mulai. ini adalah manusia yang menulis. Iya, gitu dari Musa tadi. Dari Ya, tadi. iya dong. Ya, Mulai iya. sehat kan? Mulai Apa sehat. yang tertulis itu yang kamu imani. Ya, mulai sehat Seperti dia. yang Anda baca tadi dalilnya di dalam Bible. Nah, sekarang Ketika kalau Anda diselipkan, di sini di nomor Dengar 14-nya dulu. diselipkan tiada kemilau seindah sangsil, apakah Anda percaya juga bahwa itu adalah firman Tuhan? Semua firman Tuhan. Hah? Saya tanya, Ya, kalau semua. di sini diselipkan tiada kemilau seindah sangsil, apakah Anda percaya bahwa itu juga adalah firman Tuhan? Semua firman Tuhan. Oh, semua kata dia. Tidak terangkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Aduh, parah. Dari kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan. Anda mau apa? Protes. Firman itu yang menginformasikan Nabi Adam bahwa mengklaim itu adalah bahwasanya firman Tuhan itu harus siapa? beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Oke, baik. Ya, dibumbui kitab-kitab terdahulu. Berarti sudah dicemari Paulus oleh itu tangan Tuhanmu manusia. juga Lalu ya? kitabnya dia ditulis oleh tangan siapa? Tangan Berarti- manusia juga. Ketika dia sudah berarti- mati, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Apakah dia pernah membaca apa yang dituliskan oleh Abu Bakar? Berarti Paulus itu Dia juga sudah mati. Tuhanmu berarti ya? Hah? Berarti Paulus itu Tuhan bagimu Anda ya? tidak serta-merta memakai standar ganda ketika diskusi. Anda bisa mendengarkan penjelasan dari orang, baru Anda congor lagi. Saya menganggap Anda congor lagi. Dengarkan, berarti Anda menganggap kemudian bahwasanya kitab Anda itu yang menuliskan itu adalah Tuhan kan? Nah, mari kita baca Matius 21. Kita baca Matius 21 ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang aku? Bagaimana pendapatmu tentang aku, kata Yesus. Pendapat orang tersebut adalah dan seterusnya. Belum lagi ketika Paulus berkata, pendapatku. Menurut pendapatku, kata Paulus. Itu berarti Paulus ini adalah Tuhan. Karena kau katakan semua yang dituliskan di dalam